kayak salah Sokian ada. Ya udah tipis banget. Dalamnya ada mereknya, Bang. Fiksi ribuan. Berapa tuh ini tuh? 250, guys. Ya Allah, Sayang tertipu. banget kan tertipu. The real tertipu. Viralin. Dapat 2 lusin ini harus. Taruh di TikTok, Aku tuh lihat di mana SS lagi menjual produknya ya. Sebenarnya biasa aja karena dia kan emang jualan skincare gitu. Cuman yang menurutku kok kayak nggak masuk akal gitu ya. Ketika dia menjual maskernya ya. Jadi dia jual dengan harga sedekah dari 5.400.000 menjadi harga sedekah menjadi 190.000 dapat 30 pieces. Loh. Tapi ya masih banyak yang mau beli gitu ya. Kan nggak mungkin banget gitu loh kalau dari 5.400.000 terus kemudian jadi 190.000. Maksudnya secara gini loh, psikologis harga pun ya kalau dari yang juta-juta kemudian jadi 190.000 itu apa ya? Mungkin gitu loh. Itu seriusan dari 5.400.000 jadi 190.000. Atau memang harga aslinya juga memang segitu. Kalau orang selalu jual rugi terus, ya bangkrut toh gitu loh ya. Mau dia misalkan gini ya, kadang ada orang kayak subsidi silang gitu. Untuk produk ini dijual begini lebih murah, untuk produk ini nanti lebih dijual mahal supaya bisa menutup kerugian dari harga yang sudah dijual sangat murah. Tapi ya kalau aku lihat nih SS ini kalau jualan selalu jual rugi. Terus kemudian yang nggak masuk akal itu masa ya dari 5.400.000 menjadi 190.000. Itu kan jauh banget gitu loh. Ya mungkin kalau dari 500.000 jadi 190.000 itu mungkin masih masuk akal ya. Tapi kalau dari 5.400.000 dijual 190.000 itu masuk akal nggak sih? Coba netizen masuk akal nggak kalau menurut kalian? Kalau menurutku ya nggak masuk akal gitu loh. Sak jual rugi, sak jual sedekah, sak dia memang mau sedekah. Tapi coba sering deh dia banting harga, kemudian harga apa itu selalu apa ya, dari price list yang dia sebutkan juta-juta akhirnya 290, 190. Kalau menurut aku kok nggak masuk akal sih. Gimana netizen masuk akal nggak cara berjualannya atau cara marketingnya dari SS ini? Rusak, Kak Nurul jawab juga enggak. Pedagang apa kalian dikomplain sama customer kayak gini, kalian mau ngeluarin customer? Ah, ya udah kalau kayak gini kalian bumerang kalian, biarlah semua tahu. Aku bukti banyak, aku bukti barang ada, transferku ada, dan kalian sendiri mengujar kebencian di grup orang ramai. Kak Nurul, ada nggak ngejawab pertanyaanku? Nggak ada kan? Takut, karena nggak jujur. Takut nggak berani jawab. Hah? Kak Nurul demi uang 10.000. That is not her products, no. I know. Sebagai MUA yang sudah memakai berbagai produk high-end, lokal, luxury, I know itu bukan produk dia. Base-nya se-flawless itu pasti antara pakai Chanel atau Huda Beauty. Eyeshadow-nya bisa reflecting gitu, antara dipakai tambahin highlight Dior atau enggak Hourglass, pakai Bake highlight yang harganya pasti yang mahal. Dan tadi di video tadi bahkan guys tahu lipstiknya itu dia cuma pakai pura-pura gitu loh, melayang-layang kayak. Aku tebak itu lip glossnya pasti seenggaknya Fenty ya. Dan aku juga hafal eyeshadow palette Makeup by Mario itu pasti ada beberapa warna yang dia pakai dari Makeup by Mario. Bahkan udah ada yang speak up duluan, aku lupa kak siapa, nanti aku tag di bawah. Itu dia bahkan ngeliat di meja muanya gitu banyak banget produk-produk makeup yang bukan produk dia. Dan bahkan mostly produknya KSS ini malah sedikit. Jadi kayaknya yang dipakai untuk campaign dia itu bukan produk-produk dia sendiri gitu. False marketing banget gak sih? Aku udah capek ya lihat artis-artis yang bikin-bikin makeup-makeupan kayak gini, kayak kasihan orang-orang yang udah kerja capek-capek dari pagi sampai malam kerja kantoran. Aku tahu sendiri dari keluarga aku, teman-teman aku sendiri pun pernah ya mengalami itu. Dan kalian akan menggunakan uang-uang kalian yang sudah kalian capek-capek kerja itu untuk orang-orang kayak gitu yang bahkan produknya itu tidak sesuai klaimnya. Ya dengerin gue ya,
kalian kalau mau dapat feel luxury, feel high end seperti yang branding KSS ini, ya sekalian aja beli produk luxury beneran gitu loh. Entah Chanel, entah Estée Lauder, entah Clé de Peau, entah Tom Ford, pokoknya apapun itulah yang memang sudah terkenal dan sudah jelas dari dulu memang dia mahal gitu. Kalau mau yang lokal bisa button scarf yang udah jelas aja gitu. Beli entah di Shoshola atau di Sephora kalau mau yang high end, atau mau luxury beli di store-storenya sekalian, di PI ada, di GI ada, di mall-mall juga udah banyak. Kalau perlu aku bikinin list sekalian ya produk-produk high end atau luxury yang udah aku pakai, udah aku cobain ke berbagai klien aku. Ya memang works, dan memang worth it, dan memang hasilnya juga kelihatan luxury gitu dan gak bohong. Nambahin poin ini karena aku lupa mention di video tadi. Bayangin aja guys, cushion dia 1,2 dapat 2, tiba-tiba diskon ala-ala diskon ambiar jadi 150-an dapat 2. Kan gak mungkin dong, itu dari mana logikanya gitu. Kayak berarti kan modalnya di bawah 150 dong, gak mungkin orang jual rugi setiap hari, setiap live jual rugi, gak mungkin. Gak bisa hidup dia kayak gitu, gak mungkin. Jadi please dengerin gue, oke? Untuk yang lokal juga aku akan hype juga produk-produk lokal yang memang menurut aku tuh perlu di hype tapi belum banyak yang tahu gitu. Oke, sekian itu aja dari aku. Salam perdamaian. Tahu yang lagi viral, SS yang jualan baju yang warnanya putih sama biru ya kan, terus dibanding-bandingkan ya toh karo sing dodolan yang toko biasa ya kan. Ada salah satu TikTok juga yang jualan baju hampir sama guys, hampir sama, tapi perbedaan harganya ya yang mungkin sekitar 190.000 wis yang toko sebelah. Nah SS kan harganya di atas 1 juta guys. Tak kandani ya, mau murah atau mahal kuwi tergantung dari wajahmu sendiri ya. Nek wajahmu elek ya, pakai apapun ya tetep yang mahal pun juga tetap terlihat biasa. Tapi nek wajahmu wis glowing, kulitanmu putih, wis ketok mahal, kamu pakai baju yang harganya cuman ya di bawah 50.000 itu akan kelihatan mahal guys. Jangan ngikutin gengsi, jangan FOMO. Yang apa sedikit viral dibeli walaupun mahal. Kamu beli yang murah pun itu akan terlihat mahal kalau memang dari fisik kita tuh sudah kelihatan bagus. Kalau enggak, kalau kalian pengen baju hijab-hijab yang bagus yang ngetren, kalau tuku nang Tanah Abang sing jenenge toko Surya ya, harga 200 sampai 400 kuwi wis apik. Satunya 600.000, lihat harga 2 hari ini berapa? 159 dapat 2 cushion beli Ivana Leticia. Kalau udah lah, kalian tengok tadi video itu kan. Kalau udah lah model begitu videonya ya kan. Tak tahulah lagi nak bercakap apa ya kan. Emak-emak ini ya kan. Banyak lah gak kurasakan, gak aku aja, ada juga yang lain kurasa ya kan. Segeralah kami CO ya kan. CO secara seksama dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kalah teks proklamasi beneran. Ya kan, aku CO secara seksama dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Batam, tanggal sekian-sekian. Nah, kalian lah dulu, kalian CO dari mana weh? Dari Medan kalian bilang lah. CO secara seksama dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dari Medan. Medan tanggal sekian ya kan, Bandung tanggal sekian. Nah, pokoknya kayak gitulah modelannya ya kan. Kadang aku pikir-pikir bener juga ya kan, Wak Nikita Nirjani itu cakap ya kan. Dibilangnya kadang masukkan 5.000 cenah ya kan. Nah, tahu-tahu belum sempat lagi narik napas sold out katanya. Awak pun dia kan belum lagi bertekan. Dah sold out kata dia. Entah aku nggak tahu yang sold out tuh alam gaib, apa alam nyata atau alam manalah aku tak tahu lah. Orang-orang gaib apa ya, orang bunian tak tahu juga lah aku. Ya kan mungkin ikut CO juga lah dia, makanya cepat kali ya kan. 20.000, 2.000 masukkan dulu dek, 4.000 dek masukkan dulu, cepat masuk kata Deng-Deng di belakang ya kan. 1, 2, 3 habis katanya gitu ya kan. Gitulah kalian lah dulu yang nggak pernah nengok, coba lah kalian nengok dulu biar nggak apa kalian ya kan, biar nggak kalian bilang kami nih bodoh kali lah mama itu. Ya mungkin juga iya ya kan, nggak pikir-mikir ya kan. Cuma itulah tadi ya kan, CO secara seksama dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Batam sekian. Kemarin siapa yang nonton live-nya FS si Nenek Gayung?
Dia dengan santainya dia bilang pakai, hey buat kalian semuanya yang para menghujat owner-owner skincare, kalian itu dosa besar karena banyak banget kepala, berapa puluh kepala yang bergantung rezekinya sama owner-owner skincare. Gue kasih tau lu ya, berapa banyak juta manusia perempuan-perempuan di Indonesia yang udah tertipu akibat produk overclaim yang ternyata isinya air. Hah? Berapa banyak duit mereka yang dikeluarin. Lo tahu nggak mereka duit nggak seberapa, tapi karena omongan ayo salot dibeli itu produk, nggak ada guna. Dosaan mana? Muka gue makin gede nih, kayak dosanya si owner itu. Gak usah FS, toa lo udah masuk penjerong ya, jangan sok-sokan keluar. Lo samperin lah sana. Kalian kenapa nggak ada pada nyamperin lo di Surabaya? Cuci tangan lo. Ini ada apa lagi sih guys? Ini belum kelar-kelar ini. Ini ada lagi sekarang nih ya. Sabun persabunan katanya pakai dari apa namanya? Dari Lickboy. Sabun apaan lagi Tuhan? Udah cukup ini gue. Udah cukup ini gue. Hah? Ini kagak kelar-kelar kayaknya Sheila Saukia ini ya. Kemarin kerudung katanya ditempel pakai kerudung merek Umama apa apalah aku kagak ngerti. Sekarang ada lagi sabunnya dibongkar lagi. Hah, heran bener gue kadang-kadang. Ya, heran bener gue. Emang bener sih ya, kata Kadikita Mirjani itu bener ya. Kan kita itu ngasih jalan gitu ya sama para netizen. Sama netizen lah yang bekerja dibongkar habis-habisan ya. Habis-habisan sampai ke akar-akar gitu ya. Capek banget gue dengernya, ini kagak kelar-kelar ini Sheila Saukia ini. Sekarang ada lagi aja sabun, pakai sabun Lickboy lah apa. Ntar lama-lama sabun ekonomi dipakai. udah gue udah capek ya, capek nih, udah capek begini, capek udah tuh. Langsung hanyut berkopi kata-kata, kau manis-manis manja ala-ala sekian. Setelah itu kau dapat yang kau minta, tiba-tiba kau hilang. Kopi dan diam, ternyata abu-abu kau suka. Itu produk Engsel, dipakai semuanya. Ini juga ya. Nih. Ini Engsel pakai sendiri bedaknya ya. Semua produk Engsel aku pakai sendiri. Aku nggak mau, nggak aku pakai ya. Iya, bohongin. Ngapain Engsel bohong? Aku udah haji. Ini nggak jujur ya, karena buat jualan. Ini mulut. Ngapain? Aku udah haji, tapi masih berbohong begitu. Aduh, berbohong juga bawa haji. Jadi produk Engsel premium semua ya, semuanya produk dari Cinawati. Gitu. Itu produk Engsel, dipakai semuanya. Ini juga ya. Nih. Begitu. Namanya listrik melayang begitu. Salah begitu. Sebenarnya gue nggak mau ya ikut-ikutan masalah skincare ya, walaupun gue salah satu owner juga produk kecantikan ya, kayak apa gue punya slimming, punya dan beberapa produk juga, tapi gue nggak punya kapasitas di situ karena gue bukan dokter, gue bukan BPOM, dan gue tidak ikut-ikutan juga ya karena gue ngejual produk aman. Nah, yang jadi masalah ini si Sheila Saukia ini, maksud gue gini loh, lu udah di review, udah terbukti overclaim, nggak usah blunder lagi, lu ngoceh terus jadi blunder. Berbenah aja, benahi produk lo. Oh oke, mungkin ini kesalahan nih, gue harus berbenah nih kayak gini, biar orang kembali percaya lagi dan bisa beli produk lo. Kalau lu ngeyel kayak begini terus, orang nggak ada yang beli, nggak ada yang mau beli produk lo. Kasihan tuh reseller yang udah join sama lu, yang udah habis uang banyak tapi uangnya nggak balik. Ayolah, kemarin juga Panda, ngapain lu bawa gue, nyentil gue? Gila kali rombongan ini, rombongan sirkus. Daripada sibuk ya flexing mulu, terus-terusan flexing, biarin jualan 3 detik habis 1000, 2 detik habis gope, padahal nyatanya sama sekali nggak ada laku. Bagus urusin reseller yang udah speak up ya, urusin ganti rugi semua, jangan makin diperbanyak flexingnya
Ya, jurus-jurus marketingnya udah di stop dulu karena semua masyarakat udah tahu. Yang ada semakin sibuk kau memperbanyak flexing ya, semakin kau kuat-kuatin marketing kau dalam berjualan, semua orang makin berlomba-lomba untuk speak up ya. Orang juga nggak bodoh, bahkan yang nggak kuliah pun bisa tahu mana barang yang laku habis, mana yang enggak. Nggak secepat itu. 3 detik, 2 detik habis, nggak secepat itu. Ya, walaupun barang kau, brand kau, produk kau, jualan kau itu memang terbukti bagus, nggak secepat itu orang beli. Orang pun mikir-mikir. Ya, lebih jajan atau enggak, lebih uang atau enggak, ada serap uang atau enggak. Bahkan yang udah punya uang banyak pun bakalan mikir dulu kalau mau belanja apapun itu. Semakin kau tingkatkan flexing kau, semakin kau tingkatkan marketing kau, semakin meningkat orang yang benci kau. Karena kau udah ketahuan bohong, makin kau bohongi. Seharusnya belajar. Oh, semakin aku flexing, jualan aku makin gak laku ya. Semakin ku tingkatkan marketing aku, makin ketahuan ya. Seharusnya lebih mikir, oh iya, aku berbenah diri, aku minta maaf, aku perbaiki semua, aku ganti rugi semua. Setidaknya masyarakat bisa simpati. Gak ada loh manusia yang gak luput dari kesalahan. Semua pasti punya masalah, pernah berbuat salah. Tapi mereka mau berbenah, mau minta maaf dan mau mengakuinya. Mungkin memang udah waktunya istirahat dulu. Jangan dipaksakan orang untuk tetap percaya, karena orang udah terlanjur kecewa. Yang ada semakin kau bersikeras untuk flexing, untuk meningkatkan marketing, semakin banyak kebohongan terbongkar. Semakin banyak orang bersuara. Semoga lekas berbenah ya. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Semoga lekas berubah. Kami tunggu. Kukira jilbab aja yang diganti merek, ternyata sabun pun diganti dengan merek. Ya, itulah yang telah dilakukan oleh ular. Mari kita saksikan dan kita tunggu saja. Hari demi hari pasti akan terkuak semua. Dari yang jilbab sampai sabun. Kira-kira selanjutnya apakah yang akan terkuak? Parah kali kau ular ya. Parah kali kau. Modal kau 2.000 kau jual 600. Modal kau 2.000 kau jual 700. Modal kau cuma 50.000 kau jual 1 jutaan. Parah kali kau, memang kau parah. Doktif, besok-besok nggak usah masuk TV lagi, Doktif. Gue yakin dari awal Doktif menerima undangan ke TV itu niat hati pingin mengedukasi atau mungkin ada yang ingin diklarifikasi. Tapi pas masuk TV malah dipermasalahin topengnya. Malah lebih fokus ke kenapa pakai topeng, kenapa nggak dilepas topengnya. Udah gitu balik-balik dari TV malah diomongin kehadiran Doktif katanya nggak naikin rating. Mendingan ngundang orang-orang viral di TikTok yang lucu-lucu tuh ratingnya langsung naik. Udah ya Doktif, nggak usah, kemarin terakhir, nggak usah lagi. Padahal seingat gue ya, Doktif itu ada pernah ngomong entah di live-nya atau di story, gue lupa deh intinya. Beliau itu ada diundang-undang ke acara TV lain atau ke podcast-podcast gitu, tapi beliau menolak, beliau tuh ACC yang ini doang, gitu. Tapi yang di ACC malah ya nggak nyaman ya Doktif ya. Ya udah pelajaran aja ya, skip, cut off, nggak penting. Ya kan, bebel banget kan?
Kenapa mereka tuh nggak fokus ke konteks ini? Kenapa mereka nggak fokusnya ke Doktif menyelamatkan jutaan rakyat Indonesia yang tertipu sindikat skincare overclaim? Kenapa mereka nggak fokus ke situ? Kenapa harus fokus ke Doktif jualan, Doktif live, Doktif afiliator? Kenapa kalian tuh nggak fokus ke yang lebih positif lagi? Doktif menyelamatkan jutaan muka manusia yang tertipu sindikat skincare overclaim. Itu garis bawahi. Itu doang konteksnya. Guys, sumpah gue capek banget. 2025 itu kayak bisa gak sih ini hening semuanya, tenang, jangan ada masalah overclaim lagi. Masalahnya itu udah 2 kali. Pertama DRL kemarin, tahun berapa tuh, yang geger sama si Brand H, ya kan, yang sama artis itu berantem, masuk polisi juga, sampai geger juga polisi, sampai geger juga Bepom. Yang kedua Doktif muncul, seluruh Indonesia geger, Doktif polisi geger juga, brand-brand skincare geger, sampai polisi dan Bepom juga geger, ya kan. Ini mau nunggu 3 kali nih kayak gini lagi, capek, ya kan. Pertama dokter, kedua dokter, ketiga dokter lagi. Jangan sampai ketiga ini muncul lagi dokter baru menguak, ya kan. Doktif udah mulai redup, udah mulai terdiam, udah mulai hening, muncul lagi dokter lagi nanti ini, ya kan. Kayak gitu siklusnya terus. Geger, tenang, geger lagi, tenang, geger lagi. Udah nggak habis kalian. Masalah skincare ini udah nggak habis. Udah. Tapi maaf banget, bukan buzzer kak, aku nggak dibayar sama sekali. Nih, ini udah aku pakai semuanya loh kak, nih jeli-jelian juga. Dan ini nggak terjadi apa-apa, nggak terjadi apa-apa sama aku. Ini tangan aku sorry banget doang karena aku habis pakai itu tuh, suncunya. Bagus, suncunya juga bagus banget tuh. Ya, ini yang aku blend kena tangan aku barusan tuh ya. Ini masuk di muka aku, bagus banget ya. Ini jarang banget aku pakai karena aku jarang banget keluar sekarang. Oke, jadi stop banget bilang buzzer ya, karena nggak dibayar sama sekali loh. Aku malah yang beli tuh kayak HB ini-inian, terus kayak sabun, lotion juga ada, dan bahkan ada ini, aduh berisik banget ya, blush on. Nih blush on ini udah aku pakai, ini tinggal 1 lagi stok. Ini stok ya, ini masih ada isinya karena emang bagus banget sih menurut aku. Jadi stop banget bilang kalau ada yang review yang bagus, reviewnya disebut buzzer. No. Ya mungkin nanti bakalan komen lagi, itu suncunya masih banyak nggak dipakai nih. Ini udah habis loh 1 pot kayak gini. Ini udah aku jarang pakai karena emang udah nggak pakai SS sebenarnya mah. Ya bukan gas bagus, kalau nggak bagus nggak akan habis bro, nggak akan gimana. Cuma emang aku orang itu suka banget ganti-ganti. Lagian juga yang varian ini, yang series ini tuh udah jarang banget di di live streaming, udah jarang banget. Kayaknya udah nggak diproduksi, nggak tahu deh. Tapi kalau untuk yang luminous kayaknya masih ada. Tapi kan ini luminous buat yang flake. Kalau aku kan nggak flake, jadi ya udah pakai yang ini gitu ya. Oke, jadi bukan buzzer gitu ya. Jadi aku